Semoga kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kembali lagi kita bertemu di dunia maya ya melalui channel Sang Kolonel. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi status-status Facebook teman-teman yang saya anggap cerdas, gahar dan kritis ya, supaya kita bisa menerima informasi yang lebih berimbang ya. Tak perlu nunggu lama-lama, kita mulai dari statusnya Tony PBS ya. Ini beliau mengambil link dari berita kompas.com, statement dari Menteri Superpower Opung ya, LBP ya. Luhut minta penegak hukum penjarakan mafia pelabuhan ya. Ini berita 11 November 2021 ya, dari kompas.com ya. Ini termasuk informasi sumber mainstream lah ya yang suka mendukung kekuasaan juga kan. Menegaskan, memberitakan Luhut minta penegak hukum penjarakan mafia pelabuhan. Nah, sama Om Tony PBS ini langsung dikasih caption, sekalian sama mafia PCR-nya ya. Jangan setengah-setengah pamali. Ini artinya Om Tony ini meminta supaya Opung ini memenjarakan dirinya sendiri. Ya kan, karena kalau hukum konsisten bahwa equality before the law ya, bahwa hukum sama di depan siapapun ya, sama di depan publik ya, tidak ada perbedaan, maka seharusnya juga PCR sebagai sebuah kasus yang menurut kita terang benderang begitu ya, itu juga ditindaklanjuti, itu ditangkap aja mafianya. Siapa mafianya? Si Opung sendiri. Kira-kira begitu maksudnya. Terus berikutnya dari Om Bum Bum. Bikin nama akun lucu juga ya, Bum Bum. Ya, ini kembali beliau mengutip berita CNN Indonesia. Ini juga corong kekuasaan juga ini ya, CNN ini. Di situ diberitakan Jubir Ma'ruf, maksudnya Mbah Ma'ruf ya, wakil lurah ya. Jubir Ma'ruf jawab kritik patung istana ya kan, terkait dengan patung istana. Wapres sudah jungkir balik. Nah, ini si Om Bum Bum ini membuat caption, gue gaji ratusan juta bukan untuk jungkir balik, cok. Ya, jadi ya kita seandainya ini sesuatu yang kita ilustrasikan secara nyata, bagaimana beliau itu jungkir balik. Apa enggak keserimpet sarung ya. Ya, jadi lucu juga ini ya. Jadi memang tugasnya juru bicara itu ya membackup bosnya kan gitu kan, tapi dia membuat narasi jungkir balik. Bayangkan ya, Mbah Ma'ruf jungkir balik kayak apa itu. Wah, seru juga kali ya. Berikutnya status dari akun Sultan Iskandar Muda. Beliau orang Aceh ini, jadi membuat nama akun pahlawan Aceh ya. Ini baru berteman ini ya. Kemudian hari ini beliau membuat status ya kan, kaitannya dengan Aceh mulai bergerak, mantap. Apa ya, hari ini kebetulan pas hari ini nih ya, hari ini Senin 15 November 2021 ya, di Aceh, di Banda Aceh akan di Lok Sumawe ya, ya, akan diadakan seruan aksi ya dengan tagar KPK periksa Erik Luhut ya. Ini kaitannya dengan PCR nih ya, dengan PCR, bagaimana tidak dua pejabat negara bagian dari pembuat kebijakan, tapi kemudian kebijakan itu untuk kepentingan bisnis mereka sendiri. Nah, ini Aceh mulai bergerak karena hari ini pukul 10 tadi udah tadi saya nggak monitor ini karena ini sifatnya lebih memberikan suatu informasi. Mudah-mudahan nanti segera muncul informasinya ya, yang tidak melalui media mainstream,
Biasanya hal-hal kayak gini kan nggak muncul di media mainstream itu kan, demo-demo, aksi apa namanya menuntut keadilan dan segala macam ini. Ini kaitannya dengan seruan aksi agar KPK memeriksa Luhut dan Erik, kaitannya dengan PCR nih. Baru PCR, soalnya kan kalau diurai banyak banget. Berikutnya dari Ali Jopai Ribon. Ini masih berkaitan dengan kemarin ya, apa namanya, sosok yang kemudian membuat pencitraan ya kan, dengan turun ke tengah-tengah sawah dalam keadaan hujan menanam padi. Viral kan, pasti tahu kan maksudnya kan. Nah, ini kaitannya dengan peristiwa tersebut dikomentari oleh Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perikanan ya. Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti kembali bertengger di daftar trending Twitter hari ini, Jumat 12 November 2021. Susi menjadi trending usai memberi komentar atas berita tentang Ketua DPR RI Puan Maharani yang menanam padi pada saat hujan deras. Biasanya petani menanam padi tidak hujan-hujanan, tulis Pujiastuti. Ya, ini sebagian saja yang saya baca ya, taruh panjang nanti. Jadi kemarin salah satu teman saya juga mengatakan petani itu nggak berani menanam padi pada saat hujan, bisa kesambar petir, kesambar geledek gitu. Ya, akhirnya ada yang mengatakan, oh ya mudah-mudahan menjadi pertanda si Puan itu kesambar geledek. Kira-kira begitulah. Tapi ini memang sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Jadi seolah-olah menjadi sosok yang hero, pahlawan ya kan, pro rakyat ya. Walaupun hujan deras ya kan, walaupun petir menyambar-nyambar, tetap turun ke sawah ya kan, menanam padi biar swasembada pangan. Ternyata yang swasembada adalah swasembada pencitraan ya kan, swasembada foto, swasembada video. Berasnya sendiri impor kan gitu. Ikut status dari Muhammad Nasaruddin. Sebetulnya saya males kalau ada status kemudian di situ ada fotonya apa namanya si munafikun kelas berat yang bersorban itu ya. Tapi apa boleh buat ya, tetap kita perlu menyuarakan apa namanya kelakuan-kelakuan orang-orang munafik seperti ini supaya rakyat lebih cerdas ya, walaupun dia bagian dari kekuasaan, dia dianggap sebagai pejabat negara ya kan. Ini si ngabalin ini kan staf istana lah begitu sebutannya kan. Muhammad Nasaruddin menulis, astagfirullah, penjilat banget nih orang. Nabi itu membawa kebaikan, bukan kebangkrutan, bang. Jadi ini dari Gelora News ya kan. Bagi Ali Ngabalin, Erick Thohir sedang jalankan misi kenabian di BUMN. Nah, ini kan saya nggak habis pikir gitu, otaknya sampai ke situ gitu loh, ya kan? Begitu luar biasa menjilatnya. Bagaimana sosok seperti Erick aja yang notabene track recordnya juga ternyata payah, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk yang terakhir kaitannya dengan bisnis PCR bersama Opung ya. Itu si ngabalin ini kan, si munafikun kelas berat ini kan, si bunglon kelas berat ini kemudian menyebut bahwa Erick Thohir sedang jalankan misi kenabian. Astagfirullahaladzim. Nabi itu utusan Allah dengan misi yang sangat suci dari Allah. Nah, si Erick ini ditugasi siapa yang mengangkat dia itu siapa ya kan, dengan misi apa, masa melakukan misi kenabian. Lin ngabalin, terlalu kau ini nggak tahu nanti nasibmu seperti apa.